Hari ini saya membagikan sesuatu yang sebenarnya simple, tapi ini bisa jadi sesuatu yang mengingatkan kita kembali tentang kebaikan Tuhan. Hari ini saya bicara tentang hardest truth to accept. Kebenaran yang paling sulit diterima. Saya akan mulai dari satu cerita. Sekitar beberapa tahun yang lalu, saya diberikan sesuatu sama teman saya. Teman nggak ya? Nggak, belum jadi teman sebenarnya. Masih kenal aja, masih levelnya masih kenalan, belum jadi teman. Dan orang ini saya tidak dekat, orang ini saya dibilang punya relationship juga enggak, tapi entah kenapa, karena satu dan lain hal, saya ngobrol sebentar sama dia, dan dia tiba-tiba berikan sesuatu pada saya. Sesuatu alat elektronik yang sebenarnya saya lagi butuh, dan tiba-tiba dia kasih aja. Dan saya kaget, tapi bersyukur, ya tapi tetap aja kaget maksudnya, karena nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dikasih. Dan akhirnya saya bersyukur saya dikasih itu, dan abis itu saya nanya, apa yang saya harus lakukan? Dan dia bilang, Pastor, no need. Saya cuma mau kasih aja. Ini buat Pastor. Enggak temenan sama sekali, tiba-tiba dikasih. Saya pas dengar, kembali saya bersyukur. Tapi saya tetap aja bingung, saudara. Dan saya rasa mungkin saudara yang dengar di sini juga bingung kan? Untuk apa tiba-tiba dikasih, enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba dikasih. Kenapa kita bingung? Dan kenapa saya bingung? Karena kita tidak biasa diberi sesuatu tanpa syarat. Betul apa enggak? Kita enggak terbiasa diberi sesuatu tanpa syarat. Biasanya pada waktu kita diberi sesuatu barang berharga, biasanya ada udang di balik empal, saudara tahu ya biasanya. Ada sesuatu di belakangnya. Entah dia minta favor kita untuk ngapain, dia minta kita melakukan sesuatu, tapi yang bikin saya bingung sampai sekarang adalah, dia memang gak minta apa-apa. Dan sampai detik ini saya bersyukur tapi kadang bingung juga. Dan kita juga harusnya bingung, kenapa? Karena kita melihat segala sesuatu cenderung transaksional di hidup kita. Dan berkali-kali realita kita, saudara dan saya ketemu orang yang tulus, wajahnya kelihatan baik, tapi malah end up menyakiti kita, betul apa enggak? Jadi kita sulit sekali menerima saat ada kebenaran yang seperti ini. Dan jika beneran ada yang tulus mengasihi kita, kita akan sangat sulit menerimanya. Banyak orang sulit menerima kasih yang tulus. Masalahnya saudara, ini yang Bapa di surga lakukan untuk Anda dan saya. Dia berikan sesuatu yang baik, diberikan sesuatu yang indah, diberikan anaknya untuk Anda dan saya. Dan dia tidak punya hidden agenda. Dia gak punya agenda tersembunyi. Dia hanya ingin Anda kembali dengan dia. Dia hanya ingin Anda dan saya kembali punya personal relationship dengan dia. Sudah tahu gak? Natal, di sini saya tahu ini bukan Natal, tapi ini perenungan saya. Natal sebenarnya bukan tentang Kristus. Natal adalah tentang Bapa memberikan Kristus untuk Anda dan saya. Dan tanpa ada hidden agenda. 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang saudara sudah sering dengar, ayat saudara sudah sering renungkan. Tapi kalau direnungin sejujur-jujurnya, ini bukan kebenaran yang mudah dicerna. Saudara mungkin sudah jadi Kristen lama, tapi ini sulit dicernanya. Dan saudara tahu kalau saudara sering ngelihat di sosial media, di YouTube, di Instagram, ini ada kebenaran yang paling sulit dicerna oleh orang-orang dari belief system yang berbeda. Setiap kali mereka dengar ini, mereka bilang, masa sih? Masa begitu sih? Terus boleh dosa lagi dong? Terus boleh suka-suka dong? Clearly, ini jadi bagian yang sulit dicerna. Jadi di antara semua kebenaran firman Tuhan, ini hal yang paling indah, tapi juga paling sulit dicerna. Bahwa saudara, Tuhan mengasihi saudara sebelum saudara bisa berbuat banyak. Tuhan mengasihi saudara bahkan sebelum saudara bisa berkontribusi. Bahwa Tuhan mengasihi saudara bahkan sebelum saudara tuh bisa ngapa-ngapain, saudara belum kenal dia, saudara udah dikasihi. Bayangkan saudara, kasih macam apa yang kita belum ngapa-ngapain, Tuhan udah sayang. Kita bisa ngapa-ngapain, Tuhan tetap sayang. Kita gagal ngapa-ngapain, dia tetap sayang sama kita. Saudara bisa bayangin gak? Kalau kita renungkan lagi, saudara gini, kalau saudara udah kelamaan Kristen, mungkin saudara udah terlalu menikmati. Tapi kalau saudara dari kacamata perspektif, dari iman yang berbeda, ini sesuatu yang gak bisa dicerna.
Sulit dicerna. Dan sampai detik ini pun kita masih butuh untuk mendalaminya. Maka ada statement ini. The number one purpose in life is to let God loves you. The number one purpose in life is to let God loves you. Sebelum kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sama, realitanya ini sebenarnya. Kita belum bisa mengasihi dia pun, sebenarnya dia sudah mengasihi kita. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama, sebenarnya hanyalah respons yang lahir dari hati, yang sadar bahwa dia dicintai Tuhan secara brutal. Dicintai secara, kalau anak zaman sekarang bilangnya dicintai secara ugal-ugalan gitu maksudnya. Anak Jakarta bilang gitu. Setiap kali saya melihat, kalau saudara ada yang punya anak bayi, mungkin saudara punya cucu atau apa. Anak bayi, setiap kali mereka lahir selalu menarik perhatian saya. Kenapa? Karena mereka belum ngapa-ngapain. Tapi orang tuanya udah sayang sama mereka. Bapak dan Ibu sudah pernah anak pasti ingat. Begitu anak itu lahir, sebenar-benarnya ya, tidak ada keuntungan ekonomis untuk dia hadir di hidup Anda. Yang ada malah tabungan Anda berkurang. Untuk sekolahnya dia mahal, imunisasi mahal, pampersnya mahal, segala sesuatu di hidupnya dia itu mahal. Kalau bisa ditaruh di kontak nomor handphone dia, mungkin saudara akan tulis bahwa misalnya penghabis dana terbanyak gitu maksudnya, untuk namanya dia. Tapi saudara bayangkan gak, sebelum dia sudah lahir, dia belum bisa ngapa-ngapain, saudara, dia belum bisa bantu usaha saudara, dia belum bisa bantu ngapa-ngapain. Tapi saudara udah sayang sama dia kan? Saudara udah sayang sama keponakan Anda yang belum bisa ngapa-ngapain. Udah sayang sama cucu Anda yang belum bisa ngapa-ngapain. Udah sayang pada anak yang belum bisa ngapa-ngapain. Dan bahkan beberapa orang tua ngomong sama saya, Pastor, saya lihat anak saya napas aja pas bayi, nangis saya. Bersyukur kok bisa ada manusia seindah ini yang Tuhan ciptakan, lahirkan dari rahim saya. Makanya itu momen yang penuh sukacita. Padahal saudara, awal-awal mamanya nangis bahagia, lama-lama nangis stres, sekarang gak bisa tidur. Karena nangis terus malam-malam. But you still love them. Sebelum dia bisa buat apa-apa, kasih itu sudah ada untuk dia. Dan setiap kali saya lihat orang tua, saya cuma mikir gini, orang tua yang tidak sempurna aja begitu. Apalagi kasih Tuhan yang gak pernah menyerah pada Anda dan saya. Bagaimana kasih yang ada di situ. Bagaimana kasih dari pribadi yang diciptakan, yang menciptakan kita serupa dan segama dengan dia. Makanya inilah statementnya, the hardest truth to accept, God loves you unconditionally. Dan dia mau Anda istirahat di dalam dia. Dan mengizinkan dia mengasihi Anda. Ini kebenaran yang paling sulit diterima. Tuhan mengasihi Anda belum bisa ngapa-ngapain, dan dia ingin Anda menerimanya. Kenapa? Karena dia terima kasih, kita terima kasihnya untuk kepentingan kita sendiri. Kita butuh kasihnya dia. Bahkan saudara tahu gak, bahkan dari segala peraturan dia buat, itu lahir dari hati yang mengasihi. Jika Anda orang tua di sini, Anda pasti tahu, Anda larang anak Anda untuk melakukan hal-hal yang main-main di luar, itu bukan karena gak bisa lihat dia senang, tapi gak bisa lihat dia kenapa-kenapa. Betul apa enggak saudara? Gak bisa lihat dia kenapa-kenapa. Maka dari itu, itulah Tuhan. Dia kasih peraturan bahkan di firman Tuhan. Bukan untuk bikin Anda repot, tapi karena dia melindungi Anda. Untuk supaya Anda gak kenapa-kenapa. Kepenuhan kasih Tuhan akan sangat mengganggu kita, karena kita gak biasa dikasih tanpa agenda. Kita ada di dalam iman yang dimana kita perlu dipanggil jadi pelaku firman. Betul saudara. Tapi sebenarnya sebelum jadi pelaku firman, kita harus terima yang ini dulu. Ini bukan sesuatu yang saudara bisa lakukan. Ini sesuatu yang saudara terima. Dan justru karena saudara bisa menerimanya, maka dari situlah akan mengalir kuasa untuk bisa melakukan firman Tuhan. Tapi mulainya dari sini, ini fondasinya. Ini sesuatu yang kita perlu terima. Saudara tahu nggak? Ini ada satu statement bilang gini. Kenapa ini penting bagi kita? Karena gini, post power syndrome dan krisis identitas terjadi saat kita taruh hidup kita di atas apa yang kita bisa, lebih dari siapa kita. Ada dua pernyataan yang saudara mungkin tahu atau nggak tahu. Satu namanya post power syndrome, satu namanya krisis identitas. Post power syndrome dialami oleh orang yang sudah agak paruh baya. Krisis identitas dialami oleh orang yang masih muda. Post power syndrome dialami oleh orang-orang yang sudah mau berhenti atau retired bekerja.
krisis identitas lah dialami orang yang baru mau menapaki karirnya. Jadi ini dua kata yang berbeda, tetapi dari dua orang di fase yang berbeda, tetapi punya akar yang sama. Karena mereka menaruh hidup mereka di atas apa yang mereka bisa, lebih dari siapa mereka. Salah satu gembala saya, waktu itu Umin Handayanto, dulu beliau itu bisnis asuransi besar banget. Presiden direktur dari berbagai macam perusahaan asuransi. Dan kemudian pada waktu dia resign, dia mundurkan diri. Walaupun dia hamba Tuhan, sekaligus dia pengusaha. Dia cerita, itu bikin mental beliau drop. Kenapa? Karena bertahun-tahun, puluhan tahun beliau dihargai karena apa yang beliau bisa. Beliau dihargai atas apa yang dia bisa. Tapi begitu, saudara bayangkan begitu udah umur 60-an, tiba-tiba semuanya diambil. Yang tadinya pesen tiket bisa sekretaris yang pesen, pesen Gojek atau ojek online, sekretaris yang pesen, sekarang dia pesen sendiri. Itu mengganggu dia. Yang tadinya dia harus bisa, dia saking bingungnya, dia pernah cerita, dia mau pesan mobil online, jadi malah ojek yang datang, saking dia bingungnya gitu. Nah, maka dari itu yang terjadi di hidup kita. Kenapa Tuhan minta kita untuk menerima kasih-Nya? Agar kita sadar bahwa sebenarnya kita dikasihi karena siapa kita dan siapa dia, bukan karena apa yang kita bisa lakukan. Dan saudara, ini sesuatu yang penting. Kenapa? Karena hidup kita dikelilingi oleh orang-orang yang hanya celebrate yang apa yang kita bisa. Anda kadang di dunia dihargai karena apa yang Anda bisa. Anda di kantor Anda karena apa yang Anda bisa. Kalau kita cuma mengandalkan apa yang kita bisa, bayangkan kalau suatu saat kita nggak bisa apa-apa. Maka itu akan jadi sesuatu yang mengerikan. Kita akan jatuh, kita akan terganggu, kita akan kacau hidupnya. Nah, di situ kita perlu punya pewahyuan tentang kasih Tuhan lebih dalam. Bahwa kita dicintai bahkan sebelum kita bisa buat apa-apa. Bahwa hidup berhargamu bukan, nilai berhargamu bukan tentukan apa yang kau bisa lakukan. Tapi karena siapa yang menciptakanmu. Saudara, suatu saat saya pernah punya teman dan saya mau kasih dia hadiah, saudara. Waktu itu saya masih, ini belasan tahun yang lalu, saya kasih hadiah karena saya dulu belum punya tabungan yang banyak, jadi saya pengen kasih dia baju dari satu merek yang menurut saya pada waktu itu sampai sekarang sih cukup terkenal. Saya nggak akan sebut nama mereknya, huruf depannya Z. Dan akhirnya saya ambil kaos itu dan saya walaupun agak mahal saya kasih buat dia, hey this is for you. Dan saya bilang, oh dia senang dikasih. Dan dia baru pakai, bayangkan ini saya gak bakal pernah lupa. Baru dipakai, baru dia gerak sedikit, puji Tuhan kaosnya robek. Kan kesel kan maksudnya kan udah mahal-mahal kaosnya robek. Kayak kenapa sih? Tetapi setelah itu saya jadi sadar bahwa ternyata yang mereknya mahal sekalipun, harganya mahal, belum tentu ternyata kualitasnya sebagus itu. Jadi ternyata kaos itu mahal bukan karena kualitasnya, tetapi karena merek yang menempel di kaos itu. Nah hari ini izinkan saya ngomong, itu kita kayak gitu. Kita debu tanah, tapi yang bikin kita berharga bukan karena kualitas kita, tapi merek apa yang menempel di jiwa Anda. Dan merek yang menempel di jiwa Anda adalah Anda milik Yesus Kristus Tuhan. That is who you are. Makanya sebelum, saudara gini, kita akan hidup di lingkungan yang performance based. Kita hidup di dunia yang performance based dan saya berdoa supaya kita nggak gila. Someday karena gini, saudara tahu nggak? Mungkin beberapa dari saudara mulai merasakan. Dulu pada tuh saudara umur 20-an, begadang itu kuat. Betul saudara? Kayak kerja kuat. Begitu udah kepala 3, kepala 4. Kok jam 8 otaknya udah shutdown ya gitu ya. Jam 9 udah shutdown. Bagi ibu-ibu yang dulu seger, kuat, nge-gym, begitu udah lahirin anak, kok badan rontok ya. Teman-teman saya yang anaknya bayi-bayi, rontok semua badannya. Capek banget badannya. Dan itu akan mempengaruhi mood kita, akan mempengaruhi jiwa kita. Kalau misalnya, tentu saya nggak bilang saudara cuma itu, kalau saudara juga olahraga kembali. Cuma poinnya gini, kalau kita hanya ukur diri kita dari apa yang kita bisa, kita akan sampai di situ. Kita akan ngalamin namanya krisis identitas. Post-power syndrome. Hidup kita nggak bakal baik-baik saja. Kalau kita cuma dari apa yang kita bisa. Saya sebagai seorang gembala eksekutif di gereja saya ngomong sama jemaat saya berkali-kali. Sekarang ini posisi Tuhan titip ke saya.
Tapi akan ada waktunya tiba-tiba saya enggak. Kalau gembala saya tiba-tiba bilang, you're no longer that position, saya harus terima. Dan saya tidak boleh marah, tidak boleh tersinggung, seakan-akan ini posisi milik saya. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena I am not my job. Coba ngomong sama sebelah kiri kanan saudara, we are not our job. Kita bukan pekerjaan kita. Kita lebih dibanding pekerjaan kita. Bukan yang kita nggak boleh kerja, kita harus kerja. Tapi kita lebih dari itu. Keberhargaan kita nggak cuma diukur dari situ. Dan itu, karena itu kasih Tuhan itu penting. Dan justru karena di situ kita baru bisa mengeluarkan sesuatu yang baik. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Karena apa? Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya mau supaya kita hidup dalamnya. Kalau sudah perhatikan baik-baik ayat ini, kita melihat bahwa memang kita diciptakan untuk perbuatan baik. Tetapi penekanannya tidak di perbuatan baik. Tapi penekanan di ayat 8, yaitu karena kasih karunia kamu diselamatkan dan bukan karena usahamu. Justru karena kamu mengerti betapa kasih karunia itu baik bagimu, itu akan melahirkan sesuatu yang indah di dalam kamu. Kalau saya mau kasih contoh gini, suatu saat saudara saya diundang teman saya, he's an actor, untuk nonton premier filmnya dia. Waktu itu filmnya lumayan lah, sekitar setahun 2 tahun yang lalu. Saya suka tembak-tembakan gitu maksudnya, pukul-pukulan darah gitu. Saya suka film perang aja gitu misalnya, karena saya sering peperangan rohani. No, I'm just kidding, oke. Nggak lucu ya udah nggak apa-apa. Humor kita beda saudara. Saudara mungkin humornya lebih lain ya, oke. Lebih receh ya, karena hidupnya udah nggak mudah. Jadi gini, saya dikasih tiket gratis. Kenapa saya dikasih? Karena hubungan personal saya dengan dia. Sama kayak surga. Anda masuk surga bukan karena kebaikan Anda. Anda masuk surga karena Anda punya hubungan personal dengan orang dalamnya surga, yaitu Yesus. Karena kalau nggak gara-gara dia, kita sudah di api neraka dan iblis bilang, menyala abangku, kayak gitu-gitu kan. Tapi gara-gara dia kita bisa, gara-gara Yesus kita bisa masuk. Sama, saya bisa masuk bioskop itu karena teman saya. Tetapi begitu saya masuk bioskop, tentu karena itu anugerah bukan berarti saya bisa sembarangan kan. Saya duduk, saya nonton filmnya, saya berusaha nonton filmnya. Saya nggak berisik, saya nggak lempar-lempar popcorn, saya nggak tendang kursi depan saya, karena kan sering terjadi kalau saudara. Saudara pernah nonton bioskop atau jarang? Nontonnya film rohani ya? Oke. Oke. Jadi kalau di nonton bioskop kadang ada orang rese, ini saya cuma kasih tahu aja ya Bapak dan Ibu ya. Kadang saya sama istri kan suka nonton bioskop, kadang-kadang kalau ada film kesukaan kami, kadang ada orang rese banget. Lagi duduk tiba-tiba tendang-tendang, lempar popcorn, berisik keluar. Terus yang paling kesel adalah kalau ada film kesukaan saya, tiba-tiba ada orang sebelah ngomong, "Beb, ini cerita tentang apa sih? Ini gimana sih? Ini gak ngerti." Saya kayak, kenapa kamu gak cek dulu filmnya seperti apa gitu. Belum ada yang bikin dosa di samping situ gitu saudara, kayak, ih geli banget deh saudara, benar-benar. Nah itu yang terjadi di bioskop. Kenapa? Karena gelap kali ya gitu ya. Saya gak bilang buat anak-anak muda ini jadi ide ya, saya gak bilang begitu. Saya juga bilang itu realita yang sering saya nggak mau lihat tapi terlihat. So ya gitulah. So tapi itu yang terjadi. Saya nonton situ karena saya menghargai. Jadi saya bisa nikmatin film itu dengan baik. Jadi bukan karena saya kelakuannya baik, saya bisa masuk bioskop. Tapi karena saya di dalam bioskop, saya berkelakuan yang baik di situ. Sama. Bukan karena usaha kita diterima Tuhan. Tapi karena kita diterima Tuhan, maka kita melakukan hal yang terbaik. Kita nggak menyia-nyiakan hidup kita. Jadi tiap kali saudara tidak menyia-nyiakan hidupmu, kau kerjakan terbaik, itu bukan lahir karena kita mau kerja, mau berusaha yang terbaik. Cuma kita lahir dari hati yang tidak mau menyia-nyiakan hidup kita. Dan karena dari situlah, kita bukan cuma sekedar belajar menikmati kasih Tuhan, tapi kita juga memberi kasih itu ke orang lain. Dari sini baru muncul love God, love people. Kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi sesama kita karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia yang pertama kali mengisi kita. Nah saudara yang orang gak pernah sadar. Memberi kasih sama pentingnya dengan menerima kasih. Kenapa? To be given love sama pentingnya dengan
taking love. Mendapatkan kasih sama pentingnya dan memberi kasih. Kenapa? Karena itu realita kita. Itu realita yang Tuhan ciptain hidup kita. Dalam hidup kita ada namanya, istilah saya, pertukaran ilahi yang kita jalanin seumur hidup kita. Dan ini bukan cuma sebagai pertukaran ilahi. Hidup kita badannya seperti itu. Kalau saudara hari ini, saudara harus tarik napas, napasnya dibuang lagi. Setuju? Kalau ada yang coba, saudara tarik napas nggak dibuang lagi, saudara pernah coba? Tarik napas, terus nggak dibuang lagi, silakan. Tapi besok jadi Superman, langsung ketemu Yesus di surga gitu saudara. Kenapa saudara bisa ketawa? Karena itu realita kita. Udara yang kita ambil, harus kita keluarkan lagi. Makanan yang kita makan, harus kita keluarkan lagi. Bayangkan kalau saudara udah makan gak keluar-keluar sama sekali. Minuman yang kita minum, harus apa? Kita keluarkan lagi. Itu realita kita, itu prinsip di hidup kita. Dan bukan saya yang buat, itu Tuhan yang buat. Dan sama seperti kasih. Kasih yang kita berikan harus kita salurkan juga untuk kebaikan kita sendiri. Saudara, kalau saudara pernah ke Israel, saudara ada satu daerah, ada satu danau namanya Laut Mati, saudara. Laut Mati itu menarik deh. Laut Mati bisa, saya nggak tahu siapa yang bunuh tentu saja, kenapa lautnya mati tentu. Tapi dia bisa mati karena kebanyakan menerima. Saudara bayangkan nggak? Ide laut mati kenapa bisa sebegitu matinya? Karena dia menerima air dari berbagai macam daerah, tapi dia tidak menyalurkannya. Sehingga akhirnya kadar garam dan kadar mineral naik setinggi-tingginya, sampai saking tingginya, tidak ada ikan yang bisa hidup di dalamnya. Itu adalah contoh dari apa yang terjadi pada itu kita menerima terus dan tidak memberi sama sekali. Justru memberi itu juga menghadirkan sesuatu dalam kehidupan Anda. Dan kalau saudara seorang pengusaha, saudara mungkin tahu istilah cash flow. Bahwa apa uang omset atau keuntungan saudara terima juga harus saudara salurkan lagi. Kenapa? Kalau kita tahan duit semua, hancur perekonomian. Kalau saudara tahu. Jadi apa yang masuk harus ada yang keluar juga. Kalau kita kebanyakan menerima dan tidak pernah memberi, maka kita akan jadi Kristen laut mati. Saudara mau jadi Kristen laut mati? Menerima terlalu banyak, saudara nggak memberi apa-apa. Tapi jangan juga kita tidak pernah menerima. Kita juga harus belajar izinkan diri kita dikasihi oleh Tuhan. Karena gini, kalau kita kebanyakan memberi, kita akan seperti pohon mati. Ada pohon-pohon yang nggak dapat mineral, tapi dia memberi terus. Nggak lama, akhirnya dia mati. Karena kebanyakan memberi. Tapi ada juga yang saking mati ya karena kebanyakan menerima. Kita tidak dipanggil seperti itu. Amin saudara. Kita dipanggil untuk bisa menyalurkan apa yang Tuhan sudah berikan sama kita. Dengan apa? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jadi jangan cuma begini, penekanan ayat itu bukan ada di harus memberinya. Tapi bagaimana apa yang Tuhan dilakukan pada kita, mentransformasi kita, sehingga kita bisa apa? Kita bisa mengasihi dengan tulus. Kenapa? Karena cinta mengubah kewajiban menjadi kesenangan. Kasih Tuhan mampu mengubah kewajiban menjadi kesenangan. Saudara, saya kalau ditanya sebenarnya di rumah saya tuh agak malas buang sampah. Tapi saya tetap lakukan bagian rumah tangga saya. Kenapa? Karena saya sayang istri saya. Juga gak mau dia marah sih, itu sih sebenarnya sih. I love her. Buang sampah tanpa ada dia dan gak ada dia, saya harus tetap buang, amin. Masa ditaruh di rumah gitu aja. Tapi karena ada dia. Jadi saya berusaha buang dengan tulus hati. Kadang gak tulus juga sih, kadang capek juga sih. Tapi tetap aja saya berusaha yang terbaik untuk dibuang. Kenapa? Karena cinta mengubah kewajiban menjadi kesenangan. Saya ingat teman saya gak bakal pernah lupa cerita ya. Dia bilang gini, dia dulu masih pacaran, dia hamba Tuhan juga sekarang udah menikah gitu maksudnya. Saya bilang setiap kali saya khotbah tentang kasih Tuhan, saya akan ceritakan kasih ini. Dia ini masih single, dulu dia naik motor. Dia itu kerja di satu daerah di Jakarta, namanya daerah Kuningan. Tinggal di satu daerah namanya Bekasi. Dia pacaran di satu daerah namanya Pamulang, saudara tahu. Beberapa yang saudara mungkin tahu. Kenapa? Mungkin bagi saudara itu biasa aja. Emang kenapa? Nah, masalahnya itu 3 provinsi yang berbeda, saudara. Dia kerja di DKI Jakarta, tinggal di satu daerah di Jawa Barat, Bekasi,
Dan setiap pacaran di daerah Banten. Jadi demi cinta 3 provinsi ku seberangi gitu maksudnya saudara. Naik motor lagi. Setiap kali saya dengar dulu cerita dia, saya cuma nanya, berapa kilo tolak angin yang kamu udah minum dengan angin sebanyak itu maksudnya. Dan saya kadang berpikir, saya ngomong sama dia, kamu nih cinta apa kamu nggak ada otaknya? Kan tuh jauh maksudnya. Maksudnya cinta iya, tapi kan ongkos juga iya maksudnya. Jadi saya ngomong, my love heavy in the cost, cintaku berat di ongkos gitu maksudnya kayak. Saya bilang, how could that happen? Tapi dia cuma ngomong, ya namanya juga cinta. Makan tuh cinta. Sekarang dia udah menikah nih, kita lihat dia masih berkorban segitu apa enggak gitu maksudnya. Tapi poin saya adalah, kasih punya kuasa mengubah kewajiban menjadi kesenangan. Kasih dari Tuhan yang sanggup mengubah saudara menjadi menghidupi firman Tuhan karena saudara mau melakukannya. Kasih dari Tuhan memberikan kita kuasa untuk kita bisa melakukan yang harus kita lakukan. Saya akan tutup dengan satu share ini. Saudara gini, saya nggak tahu ada di antara saudara yang ada gangguan mental apa enggak. Jemaat saya banyak banget yang ngalamin anxiety, depression. Jemaat saya banyak yang anak-anak umur-umur si Gen Z itu ya kalau saudara tahu, milenial dan sebagainya. Banyak, beberapa mayoritas. Dan mereka itu banyak ngalamin anxiety, panik, attack. Yang saudara mungkin saudara sering dengar lah. Saya ngomong sama mereka bahwa mereka terpaksa minum obat dan sebagainya. Tapi untuk hadapin yang model begini, gak cukup dengan obat. Tapi kau harus belajar tenggelamkan dirimu di kasih Tuhan. Belajar menerima dengan segala kerapuhan di pikiranmu. Tuhan mengasihimu, Tuhan berdaulat atas hidupmu dan Tuhan itu masih bisa pakai kamu dengan segala kekacauanmu. Bahwa Tuhan masih bisa pakai, tapi sebelum kamu bisa Tuhan pakai, kamu harus izinkan dirimu dicintai oleh Dia. Sudah tahu gak? Bulan Maret gereja saya bakal ada acara seminar tentang pernikahan dan yang saya undang ada 3 pasang, yang 1 udah cerai. Kenapa? Serius pas udah cerai? Ya. Dan dia nanya, kenapa bisa? Kenapa saya diundang? Saya bilang, karena kamu udah cerai. Kamu tahu persis apa yang bikin pernikahanmu gagal. Kamu bisa share apa yang bikin gagal. Supaya generasi berikutnya punya pernikahan lebih baik. Dan dia ngomong, pastor apa saya bisa dipakai Tuhan? Emang saya orang gagal, cerita apa yang saya bisa buat untuk mereka? Saya bilang, banyak. Kita bisa belajar keberhasilan dan bisa belajar kegagalan. Amin saudara. Makanya pada waktu itu saya undang dia dan dia bilang, pada waktu saya ngomong sama dia, ada sesuatu mata yang berubah di mata dia. Bahwa tampaknya cerita dia bisa berharga. Tapi dan bisa berdampak bagi hidup orang. Tapi sebelum itu, dia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Bahwa walaupun dia sudah bercerai, dia sudah berantakan, Tuhan tetap mencintai dia. Saudara tahu, Tuhan memang benci perceraian. Tapi Tuhan tidak benci orang bercerai. Beberapa di antara kita pernah ngalamin banyak hal. Pernah ngalamin kekacauan di hidup kita. Pernah ngalamin mungkin karena satu dan lain hal saudara harus terpaksa pernikahanmu harus selesai. Kau mungkin hubungan dengan anakmu berantakan. Kau mungkin hubungan dengan realitamu berantakan. Tapi di dalam badai itu, I know it hurts. Tapi jangan tutup dirimu dari kasih Tuhan yang ada untukmu. Jangan tutup. Saya akan tutup dengan statement ini, saudara. Kasih kita kepada sesama adalah akibat dari kita menerima kasih Tuhan. Jangan fokus buahnya, kasih pada sesama hanyalah buah. Tapi kasih Tuhan itu adalah akar yang kamu buatmu bertumbuh. Allow yourself to be loved. Saya cuma ngomong satu, izinkan dirimu dikasihi. Izinkan dirimu Tuhan memberikanmu kasih yang gak pernah terbatas itu. Apapun keadaanmu, apapun saat ini yang lagi kau lakukan. Izinkan kasih mengubahkan. Thank you. Tuhan berkati. Semoga saudara diberkati.